sampaikan Shalom. Salam sejahtera bagi sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah baik dari handphone, video streaming atau radio streaming. Tuhan memberkati. Baik, saudara, kita akan lanjutkan. Nanti kalau kita lanjut ayat ke bawah, tidak usah bergerak. Ya, tolong ke bawah sini. Karena kalau dia lurus masih bagus. Baik, saudara, kita akan melanjutkan kitab Amsal, studi BA kitab Amsal. Saudara, kita ini sudah Android dan baca Amsal pasal 3. Masih pada pasal 3 ini seluruhnya berkedudukan pada alat yang bernama kolam pemasukan. Saudara yang digenapi oleh Tuhan, bagi kita perjanjian baru, gereja yang hidup dalam perjanjian baru, maka jadi bukan gereja namanya, gereja perjanjian baru tidak lagi hidup dalam zaman perjanjian baru sekarang ini, maka kolam pemasukan ini bagi gereja Tuhan sekarang adalah baptisan air. Baptisan air ini adalah penguburan hidup lama, atau juga pengertian lain adalah mati dan bangkit bersama Kristus. Kita hidup bersama Tuhan, ya, bersama Tuhan. Ada satu peralihan dari hidup lama kepada hidup baru. Hidup sendiri, dulu sendiri, semua dengan kekuatan, semua dengan cara kita sendiri. Ya, sekarang perjalanan kita itu ditopang oleh kuasa Tuhan. Ya, karena kita sudah lahir baru, kita sudah jadi anak-anak Bapa di surga. Saudara, maka kita hidup dan diberi satu kemampuan untuk ikut Tuhan. Sebab dulu mungkin Kristen tapi tidak ikut Tuhan, membelakangi Tuhan, berseberangan, offside, oposisi, perlawanan. Tuhan bilang lakukan ini, kita tidak mau lakukan. Tapi Tuhan bilang jangan lakukan, kita lakukan. Itu karena hidup kita dulu mati, dikategorikan atau digolongkan mati. Dan Yesus 2 ayat 1, maka kamu mati karena pelanggaran-pelanggaran, mati. Jadi tidak ada kehendak, tidak ada kemampuan untuk ikut Tuhan. Ya, tidak mengapa, kita baca dulu ayat ini, Efesus pasal yang kedua. Ini masih kita baca bersama untuk pembacaan pertama. Efesus pasal yang kedua, ayat 1. Ayat 1. Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu, yang dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi pelanggaran itu dan dosa membuat kita mati. Di hadapan Tuhan mati. Biar hidup tapi di hadapan Tuhan mati. Jadi karena mati tidak ada kehendak, tidak ada kemampuan untuk mengikut Tuhan, tidak ada. Karena mati. Ya. Saudara, dan karena itu Tuhan bangkitkan kita kembali. Salah satunya melalui baptisan air. Dan mati dikubur, dosa diampuni. Itu kita nanti dibangkitkan oleh Tuhan, ya. Dan kita bisa hidup berjalan ikut Tuhan. Yang firman Tuhan katakan Amsal 3, jalannya adalah penuh bahagia. Kalau kita ikut Tuhan pasti senang, pasti bahagia. Jadi kita coba ikut Tuhan, kita taati, belajar taati firman Allah. Jika firman itu berbentuk perintah, larangan, dan ketetapan, kita belajar taati. Tapi kalau firman itu berbentuk janji,
kita belajar imani, pasti kita bahagia. Ya, indah sekali hidup di dalam Tuhan. Jadi kita harus manfaatkan hidup di dalam Tuhan ini dengan tidak mempertahankan keinginan kita, egonya kita. Biar benar pun kalau itu sudah membuat kita nanti pisah dari Tuhan, itu tidak baik. Ya. Untuk itu sebenarnya jemaat itu harus ada gembala. Ya, gembala penasihat rohani. Nanti kalau saya sampai ke Amsal pasal 3 tadi ayat-ayat selanjutnya. Tapi kita baca dulu. Kemudian ayat yang kelima. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kasih karunia itu artinya bukan jerih payah kita. Ya, bukan kita mencari keselamatan. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Ya. Kenapa yang lain belum terima Yesus? Ya itu kasih karunia belum ada sama mereka. Biar mereka mau sembahyang bagaimanapun juga baliknya. Kalau tidak terima Yesus bagi dia selamat, tidak selamat. Ya. Nah kenapa kita bisa terima Yesus? Itu kasih karunia. Ya. Nah kasih karunia itu kita harus hargai. Sebab kasih karunia itu, pemberian itu bisa dikasih, bisa diambil lagi. Namanya itu dari Tuhan. Ya. Jadi kalau memang kita bisa bertobat, bisa menyesali perbuatan dosa kita, bisa kita datang merendahkan hati, mengakui dengan penuh penyesalan. Ya. Jadi pengakuan itu harus didasari dengan penyesalan. Ya, menyesal gitu, aduh kenapa saya bisa buat begitu. Ya, jadi ada penyesalan supaya nanti Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Ya, nah, kalau bisa begitu saudara, itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, mari kita baca itu adalah kasih karunia ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi ada tempat kita di surga. Saudara percaya? Ya itu firman Tuhan. Walaupun kita belum punya, tapi tempat kita ada. Ada tempat kita di surga. Tidak usah kita rebutan. Tuhan, jangan lupakan saya. Tuhan tidak lupakan kita. Kita yang saya lupakan dia. Ada tempat kita di surga. Waktu kita bertobat dan lahir baru, baptisan air, ada tempat kita di surga. Tapi ingat, tempat itu bisa dialihkan kepada lain orang. Kalau kita tidak menjaga keselamatan ini dengan sebaik-baiknya. Satu contoh, seorang berbuat salah, dia ditangkap, diadili dan divonis. Kamu dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Nah, setelah 5 tahun, mungkin selama itu ada namanya kelakuan baik sehingga ada remisi. Remisi itu adalah pengurangan hukuman. Ya, dia rajin, dia baik, dia tidak membuat kerusuhan. Maka nanti orang penjaga kepala penjara itu sipir itu akan memperhatikan dan mempertimbangkan. Ini sudah banyak perubahan. Nah, keluar setelah masa penghukuman dipotong remisi mungkin katakan 3,5 tahun, 3,5 tahun keluar, dia bebas. Ya. Tapi kalau dia berbuat salah lagi, maka dia akan ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Ya. Jadi kalau sudah dibebaskan, itu diampuni, ya jangan berbuat lagi. Karena itu Tuhan bilang, aku tidak menghukum kamu, aku mengampuni kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Ya, jadi kalau kita sudah selamatkan, ya kita hargai. Jangan ada satu paham bahwa di kalangan Kristen, teolog itu mengatakan sekali selamat tetap selamat, apapun kita perbuat tetap selamat, itu salah. Itu bisa tersesat orang semacam. Orang ini tanpa sadar bisa menginjak-injak keselamatan hasil cucuran darah Tuhan Yesus.
Kalau kita merasa ya kita sudah diselamatkan, bukan dengan hasil jeripayah kita, tapi karena kasih karunia belas kasihan Tuhan, maka kita harus terima itu dengan rendah hati. Sepanjang umur hidup kita, kita harus jalani dengan takut akan Tuhan. Ada kerendahan hati. Siapa saya, siapa saudara, untuk beroleh keselamatan. Harusnya itu bukan sama kita, itu untuk orang Israel, bangsa, umat, pilihan Allah. Kita ini siapa? Tapi Tuhan mengenal hati. Kita mau bertobat, amin. Kita menyesal, kita mau datang. Tuhan dengan lihat hati, karena itu Tuhan berikan. Nah, sini dikatakan begitu, kita bertobat dan lahir baru, sudah didudukan kita di surga sana. Ada tempat kita di surga. Ya. Nah, begitu jadi kita bersyukur ya kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita jalani hidup ini, ya, pahit, mungkin pahit, getir, susah, sengsara dan sebagainya, kita harus ingat bahwa sudah ada tempatku di surga sana. Ya. Oh, semuanya mati, tapi kalau aku mati, ada tempatku di surga. Ada satu nyanyian sekolah polos lagi, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku terus rumahku di kompleks, sehingga rumahku kontrakan. Nah, itu sekolah minggu. Ku ingat rumahku di surga. Anak sekolah minggu nyanyi aja senang. Tuhan, satu waktu Tuhan minta kita seperti anak-anaknya yang manis. Ada rumahku di surga sana. Dan sehingga kita berjalan di bawah anugerah Allah. Baik saudara, sekarang kita beralih ke Amsal pasal 3 ayat 19. Ya, ini dibaca oleh saudara. Amsal pasal 3 ya, ayat 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Ya, saudara, dalam satu terjemahan lain Alkitabnya ada, itu dikatakan dengan hikmat Tuhan membentuk bumi. Ya, dengan hikmat Tuhan membentuk bumi. Ini ada salah satu terjemahan yang saya baca. Hanya saya tidak bawa Alkitabnya karena cuma satu, jadi saya taruh di sana. Itu maksudnya. Jadi meletakkan dasar bumi itu artinya menciptakan bumi dengan hikmat. Itu berarti dengan hikmatnya Tuhan. Ya, dengan hikmat. Berarti hikmat itu dari Tuhan itu hebat. Ya, dengan hikmatnya dia bisa menciptakan langit dan bumi. Apa dan hebat itu? Ini ada yang membuat ini keyboard. Semua alat-alat ini ada yang membuat dan kita kagum. Ya, ada yang buat drum. Mungkin kita bisa memainkan drum, tapi belum tentu kita bisa membuat. Ada seorang pemain piano mungkin sedang di dalam musik itu dikatakan maestro. Ya, maestro. Mungkin dia sudah begitu mahir memainkan piano. Memang terkadang saya main piano, ya. Saya sebenarnya main piano itu otodidak. Saya hanya lihat dari anak saya karena mereka memang resmi les secara formal, ada sertifikatnya. Saya lihat, ya. Saya sudah main. Jadi saya suruh anak saya main dulu. Enak sekali main. Dan sampai mau ketiduran, main piano. Saya main lagi. Sudah selesai, main lagi dia, bapaknya tanya, udah kecapean. Ya. Karena piano itu tutsnya berat. Ya, tutsnya berat dan lebar. Pakai tenaga itu piano, beda dengan keyboard. Mungkin seorang bisa memainkan piano, tapi belum tentu dia bisa membuat piano.
Kita bisa beli kendaraan, tapi belum tentu kita bisa membeli kendaraan. Satu waktu saya masuk servis, ganti sepatu rem. Ya. Saya lihat sepatu rem itu cuma begitu cakram ya, hanya dijepit begitu. Jadi sekali waktu saya lihat, oh rupanya tidak semudah itu. Ada baut yang kecil, bukan tromol, sama si tromol. Ada baut yang kecil, ada obengnya lagi, ada kawatnya lagi, ada yang melingkar lagi. Saya bilang luar biasa. Itu betapa sama bagian saya, belum bagian-bagian yang lain. Kita kagum sama yang membuat itu, tapi itu belum seberapa dibanding Tuhan. Jadi kalau dengan hikmat Ia menciptakan langit dan bumi, betapa tingginya hikmat Tuhan itu. Betapa hebatnya hikmat Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, salah satu pengertian hikmat ini adalah luasnya pengetahuan dan dalamnya pengertian. Itu salah satu arti kata dari hikmat dalam bahasa Ibrani, ya, bahasa asli perjanjian lama. Salah satu arti hikmat ilahi artinya luasnya pengetahuan dan dalamnya pengertian. Artinya pengetahuan itu tidak terbatas, pengertian juga tidak terduga dalamnya, dalam sekali. Kedalaman hikmat Tuhan itu sampai Dia bisa menyelidik hati kita. Manusia bisa mengirim pesawat antariksa tak berawak menjelajahi angkasa luar, tapi tidak ada alat yang bisa menyelidiki dalamnya hati manusia. Hati manusia itu luas sampai Tuhan bilang dunia pun bisa masuk ke dalam. Karena hati itu ada keinginan di dalam. Pemikiran manusia pun luas, tapi Tuhan lebih luas, Tuhan lebih tahu. Dan hikmat semacam inilah yang Tuhan mau beri kepada kita. Ya, karena dikatakan luas dan dalam. Jadi kalau hamba tahu itu dia terima hikmat dari Tuhan, itu pembukaan firman itu tidak akan pernah habis. Terus itu dalam, terus. Gak usah dia tunggu-tunggu cetakan baru dari buku-buku rohani Injil Matius. Ini 28 pasal baru diterbitkan oleh proses teologis dia. Baru pasal yang ke-10 nanti akan terbit lagi. Kalau dia mati, tidak ada lagi, tidak. Hikmat Allah itu luas sekali. Nah karena itu kami minta hikmat dari Tuhan untuk bisa menggembalakan domba Tuhan, untuk bisa mengungkap rahasia firman. Dan dengan hikmat dari Tuhan ini kita mampu hidup di bumi ini. Jadi orang yang punya hikmat Allah itu, dia bisa merencanakan sesuatu dan dia bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Hebat itu hikmat Tuhan. Ya, saya ulangi, saudara mau dengar silakan. Oleh hikmat yang ada dari yang dia terima dari Tuhan, dia bisa merencanakan sesuatu dan dia bisa menyelesaikan. Ya itu sulit sekali. Dan dia menghadapi masalah sesulit apapun dia bisa selesaikan. Karena dia punya hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit. Ya, dia tidak mau berikan hikmat karena nanti manusia bisa lebih hebat dan benar. Tuhan begitu. Dalam suratan Yakobus, kalau kau kekurangan hikmat, minta dari Tuhan. Kita baca dulu. Sini mari kita masuk. Yakobus pasal yang pertama. Mari. Ayat yang kelima. Ini ayat 2. Coba kamu dibacakan. Yakobus 1 ayat yang kedua. Ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, ini bukan satu, tapi berbagai kompleks. Banyak. Pencobaannya itu banyak. Dan rumit. Dan sulit. Tapi kita baca
ayat yang kelima. Ayat yang Ayat 5. Ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat Tuhan, terus hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ya, itu meminta artinya berdoa. Itu jalannya Tuhan kasih hikmat itu dengan doa. Ada doa biasa, ada doa puasa. Jenis ini tidak bisa, harus dengan doa dan puasa. Jadi kalau berpuasa, ya harus berdoa juga. Jangan hanya puasa saja. Ingat juga kita harus berdoa sembahyang pagi, siang, sore. Jangan puasa hanya nahan makan. Itu diet. Itu bukan puasa. Itu diet. Kebanyakan istek. Ya, dari diet, istek. Kalau puasa harus berdoa. Harus juga ada jam doa. Jadi itu jalur Tuhan memberikan kita hikmat. Nanti saya akan tunjukkan kehebatan, kekuatan, dahsyatnya kuasa hikmat Tuhan. Ini tidak kelihatan ini. Ini bukan ditempuh di pendidikan tinggi di Harvard University. Sederhana, Tuhan itu baru yang sederhana. Kalau dikatakan kalau kamu dapat hikmat ilahi, kau harus sekolah di Harvard University, itu nomor satunya. Universitas di dunia. Siapa yang bisa ke sana? Bill Gates itu dari Harvard. Ya, kita entah apa. Seperti saya di S3 ya. Tidak ada satu yang saya kepada saudara. Tapi Tuhan tidak. Tuhan begitu saudara. Kalau ada kekurangan hikmah, baiklah ia memintanya kepada Allah. Mari terus. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Nah, Tuhan itu murah hati. Apa arti murah hati? Suka memberi. Itu Tuhan. Tuhan cinta hikmat. Kita sih. Ya, mari terus. Dan dengan tidak membagi-bagi, Ya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Berdoa dengan iman, bukan berdoa dengan perasaan. Berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman artinya berdoa dengan percaya kepada firman. Itu artinya berdoa dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kalau doa tanpa membaca firman, mendengar firman, tidak. Itu kebencian bagi Tuhan. Mari terus hendaklah ia memintanya dengan iman terus. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Terus Orang yang demikian, orang yang bimbang itu janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. kenapa bimbang? Karena tidak punya iman. Gak bimbang. Tidak punya iman. Ada hamba Tuhan diberkati, ada hamba Tuhan yang belum diberkati. Dia iri, kenapa? Tidak ada iman. Kenapa dia bimbang? Tidak ada iman. Dan orang bimbang itu seperti kapal yang diombak-ambing. Tidak enak, muntah, bisa sakit. Ya, iman itu harus dengan iman. Tanpa iman kita akan tidak tenang hidupnya. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak bermain. Orang yang mendua hati atau orang yang bercabang, ya, itu tidak tenang dalam hidup. Kita hadapi Tuhan kita hadapi sana dengan hati yang tulus, dengan bulat hati. Kita minta sama Tuhan. Jadi kalau menghadapi berbagai macam pencobaan, minta hikmat. Ya Tuhan, sulit sekali masalah ini, masalah pekerjaan, masalah nikah, masalah pelayanan, masalah penggembalaan, sulit sekali. Karena itu kalau Tuhan tidak panggil kami dari gembala, dulu kami jadi jemaat. Repot, urus orang. Tapi kalau ada panggilan, kita harus taat. Enak jadi jemaat itu enak duduk sendiri.
Seperti kami dulu waktu pengerja, duduk jam ibadah, duduk dengar firman Tuhan, catat pulang sembahyang. Gembala kami kalau makan, ini istri melayani makan, gak ada senyum. Karena apa? Tegang memikirkan. Istrinya di situ, anak makan. Udah habis ya. Dulu kita belum mengerti. Kadang dia duduk, dia diam. Baru sekarang mengerti betapa beratnya tanggung jawab. Jadi menghadapi itu minta hikmat dari Tuhan. Tuhan berhikmat. Nanti Tuhan itu buka jalan. Tuhan itu buka jalan. Dibuka jalan. Kita harus percaya kalau langit dan bumi ini Tuhan adakan dengan hikmat. Maka tidak ada persoalan yang lebih besar yang tidak bisa diselesaikan dengan hikmat Tuhan. Itu kita minta. Jangan hanya minta A, B, C, minta juga hikmat. Takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Sudah kaya minta hikmat. Nanti kalau saya sempat saya tunjukkan satu kisah. Sudah kaya, sudah berhasil, tetap minta hikmat. Dengan hikmat. Sekarang kita hikmat Allah itu 1 Korintus. Suratan Korintus ini coba gambar mempelai wanita yang pendeta Pak Kristo dalam ilhamnya dia menerima satu semacam skema yang mempelai wanita Tuhan di Wahyu 12 ayat 1 gambarnya, dan ya kalau bisa, dan di situ seluruh kitab bersusun tubuh mempelai Tuhan. Ya, kalau tidak bisa kasih gambar di mana suratan Kristus itu pas terkena kolam pembasuhan. Kalau memang bisa, kalau tidak, ya tidak mengapa. Ya kita teruskan saja kolam pembasuhan. Kalau suratan iktisatnya begitu. Ya, oh bukan, ini Pak. Yang ada apa? Ini. Ya. Ini artinya ya 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Artinya mempelai Tuhan itu adalah firman yang kembali jadi daging. Tuhan itu firman menjadi daging dari manusia. Maka mempelainya juga adalah firman yang jadi manusia. Sama, ya, benihnya sama, benih ilahi. Ya, bagi mempelai Tuhan, firman Allah itu dia genggam, dia pegang erat sebagai satu perintah, ya. Bagi mempelai Tuhan, maka Alkitab ini bukan merupakan sesuatu yang asing, ya. Itu bagi yang akan jadi mempelai Tuhan. Memang kita sudah masuk pertunangan, tapi masuk pertunangan itu juga adalah satu proses. Kalau di masa pertunangan Tuhan dapati kita ternyata tidak setia, gagal. Bisa, ya? Biar saya atau siapapun juga. Contohnya kita masih bertunangan, ya. Seorang pria mengatakan, kamu harus ikut saya, begini. Wah, tidak bisa, ya. Tidak bisa diterima itu, tidak bisa diterima jadi istrinya. Walaupun sudah masuk dalam pertunangan. Dan masa pertunangan itu tidak bisa seorang laki-laki mengatakan, ini istri saya, lo belum disahkan, ya. Apakah dia mau menerima si wanita ini? Belum cocok dengan hatinya, belum cocok dengan prinsip hidupnya dari firman Allah. Apa dia mau terima? Tidak. Harus ada kecocokan dulu, baru diterima. Kita juga begitu. Walaupun kita, firman Tuhan mengatakan, aku pertunangkan kamu. Itu kalau sudah ditunangkan, maka kita tidak boleh ada hati yang mendua. Saat
tertentu Yesus, saat yang lain ilah-ilah yang lain. Saat tertentu kita memuji Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu. Pada waktu yang lain kita memuji dunia, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kita senang lagu-lagu dunia yang memuji, bukan memuji Tuhan. Mungkin kita bilang, ini hobiku, ya terserah. Tapi tidak bisa, tidak ikut ketetapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita keluar, kalau aku memuji Tuhan. Kata Musa dengan kata Deborah, Hakim-Hakim 6. Kalau aku memuji Tuhan. Kalau aku bernyanyi bagi Tuhan. Ya, bukan bagi diri sendiri, bukan bagi orang lain, bukan juga bagi kekasihnya. Ya, engkau siapa? Aku siapa? Tidak ada. Ya, itu ketetapan firman Allah. Mungkin bagi orang yang baru bertobat ya, tapi kalau orang sudah naik, meningkat rohaninya, maka tuntutan Tuhan makin tinggi lagi. Tapi kalau kita tidak mampu, namun merendahkan hati, Tuhan kasih tolong oleh kuasa Roh Kudus sampai kita bisa memenuhi, menggenapi tuntutan firman Allah. Di 66 kitab itu menjadi hidupnya. Ya, tidak ada satu kitab yang terabaikan. Semua dia terima. Aku suka karena mau menikah hidung aku. Tapi kitab Wahyu tidak mau. Sebab di situ menyeramkan. Akan dibakar lagi, tidak mau. Aku suka baca kitab yang berkat-berkat janji, tapi perintah ada. Membela Tuhan itu semua dia terima, dia pegang. Ya, kemudian ada 9 jabatan ilahi, ada 9 karunia, ada 9 perbuatan kasih Allah Bapa. Itu menjadi ciri khas dari mempelai Tuhan, di mana kasih Allah itu bagaikan matahari yang bersinar menyalur, itu menjadi ciri khasnya seorang mempelai Tuhan. Hatinya diliputi dengan cinta Allah. Kasih Allah itu panjang, sabar. Kita bisa panjang, kita bisa sabar, tapi belum tentu bisa panjang sabar. Long suffering. Kasih Allah itu menutup segala kekurangan kita. Kita bisa mengampuni, tapi belum tentu kita bisa melupakan. Kita butuh kasih Tuhan itu, supaya kita mampu untuk mengampuni. Pengampuni jangan ingat-ingat, supaya kita bisa cerah, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Dan tidak bisa, tidak bisa. Aku senang, tidak bisa. Aku senang. Itu pura-pura. Tidak bisa. Dia senang, ya dia senang. Aku mau memuji Tuhan karena Tuhan baik. Tuhanlah yang berhati saya. Itu memancar seperti mempelai Tuhan. Dia matahari itu menyinari. Tak ada kegelapan sedikit pun di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Dan sini Pendeta Van Hessel dalam hikmat yang diterima dari Roh Kudus, dia menulis bahwa suratan 1 Korintus dan 2 Korintus dalam Sunan Tabernakel kolam pembasuhan. Persis kena kolam pembasuhan yang bicara kuasa. Yang mari kita baca di sini. 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Ya, silakan. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya, Kristus yang disalibkan itu adalah sentralnya pemberitaan Rasul Paulus. Kristus yang disalibkan. Antikristus itu menolak salib. Iblis itu menolak salib. Apa artinya salib?
Salib itu artinya kematian. Mati. Orang kalau dibilang salibkan, itu berarti matikan dia. Naikkan dia, turun jadi mayat. Itu arti kata salib. Mengerikan sekali. Kalau katakan salibkan, berarti angkat dia tinggi dan turun sudah jadi mayat. Dan salib ini juga artinya, ada orang bilang ada tanda silang begitu, ada tanda salib tapi seperti huruf T. Ada macam-macam saya lihat. Tapi bagi saya tidak peduli. Yang saya tahu salib itu tambah, itu aja. Cross, ya, plus, salib itu tambah. Karena harus ada sandaran kepala Tuhan waktu dia disalibkan. Dan ada kalimat di atas kepala. Kalau hanya huruf T, dia nggak bisa berarti. Inri, ya. Yesus berarti orang Yahudi. Jadi yang pasti itu salib. Plus, mana dua tangan direntangkan, kakinya dipakukan, tangan dipakukan. Dan salib itu artinya juga berhenti. Ya, berhenti. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Berhenti atas segala kehendak sendiri. Dan berbuat apa yang diperbuat Allah, apa yang Tuhan inginkan. Itu namanya salib. Dan salib itu juga adalah satu titik pertemuan. Itu salib itu titik pertemuan. Orang bisa bertemu dengan Allah Bapa di surga Maha Kudus di salib. Tidak ada tempat lain. Sebab di salib itulah kita melihat Yesus disalibkan. Itu salib. Tapi pada waktu yang bersamaan kita juga melihat kesalahannya siapa? Kesalahan orang lain? Kesalahannya kita. Itu hebatnya salib. Bisa melihat kesalahan kita sendiri. Taruh tanda dulu di sini. 2 Korintus. Oh, Rasul Paulus ini canggih dia beritakan salib. Pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat 20 dan 21. Beginilah firman Tuhan, surat 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ambasador. Ya betul ya. Duta besar. Duta besarnya kerajaan Allah. Siapa itu? Yang membawa berita salib, yang membawa berita pendamaian dan pelayanan pendamaian itu dalam ayat 19. Itu duta besar kerajaan surga. Mari silakan terus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami, perantaran lidah kami. Terus, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu salib. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Kenapa? Karena dia menanggung dosa kita. Bisa mengerti? Itu salib. Bisa kita melihat kesalahan kita. So, kalau orang tidak bisa melihat kesalahannya sendiri atau kekurangan sendiri, tidak akan bisa dia berdamai. Sampai kapanpun tidak bisa. Dia melihat kelebihannya dia. Dia lihat kekurangan orang lain. Berarti salib ini dia singkirkan. Dan kalau salib ini dia singkirkan, dia jadi antikris. Dan antikris itu antinya salib. Itu jangan main-main. Hamba Tuhan juga begitu. Dia bisa mengampuni hamba Tuhan lain, walaupun hamba Tuhan menyakiti dia, karena dia bisa melihat salib. Saya juga orang berdosa, sudah ditanggung dosaku. Kalau Tuhan yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena dia angkut dosaku, supaya aku diperdamaikan, diampuni, aku juga harus mengampuni orang lain. Selesai. Antikris coba mengaburkan salib. Rasul Paulus mengatakan, itu yang kusalibkan. Kalau sudah nikah susah disatukan, taruh salib kita di situ. Bukan salib yang kita pakai itu, bukan. Lihat itu Tuhan Yesus itu. Dia yang tidak berdosa rela dijadikan berdosa. Itu kesalahan istriku,
itu kesalahanku juga. Bisa begitu. Harus dan bisa tidak. Itu kesalahan saudara gembala jemaat. Saudara kesalahan saudara itu juga kesalahanku. Karena aku gembalanya. Baru kita bisa jalan terus. Kalau sudah hamba Tuhan mengatakan, kok kesalahanmu, saya tidak pernah doakan kekurangannya, maka penggembalaan itu hanya sampai di bumi ini saja. Itu kesalahan anak, itu kesalahan kita, betul? Itu anak kita. Siapa lagi yang menanggung kalau bukan anak kita? Kalau bukan kita orang tua. Begitu suami itu melihat istri, istri melihat suami, wah itu kekuranganku. Saat kita sudah disatukan oleh Tuhan, kecuali belum disatukan, kecuali belum menikah, silakan mau bertahan kekerasan silakan. Tapi Tuhan sudah satukan dan kita sudah setuju, betul? Sudah setuju di rumah Tuhan, setujunya bukan di pajak sana, di rumah Tuhan. Ingat itu janjinya. Salib itu kuat sekali. Dia bisa menghancurkan setan itu yang seringkali berada di balik kebenaran diri sendiri, bahkan di kekerasan hati kita. Itu salib itu hebat. Tidak ada berkat tanpa hidup. Salib itu tidak ada artinya. Kita bisa menyimpang kalau sudah dikatakan. Tidak ada yang bisa mengingatkan kita. Salib itu kuat sekali. Untuk seorang gembala bukannya terima milik Tuhan, tidak, berani menanggung kesalahan domba-domba. Seperti Daud, ulahnya Daud, jemaat kena. Israel itu 70.000 orang tewas karena bodohnya Daud. Menghitung, Daud mengatakan, ampunilah kebodohanku, berhentilah tulah itu. Daud pergi ke pengirikan ornan, dia beli, dia bangun mezbah, dia bakar korban, itu artinya salib. Maka Israel selamat. Tulah itu berhenti. Itu salib. Kita bisa lihat sampai kita bisa lihat kekurangan kita, supaya kita tidak saling menghakimi, saling mencederai. Dia terluka, kita juga terluka, karena sudah disatukan oleh Tuhan. Jadi kalau salib itu, kita bisa melihat dia yang tidak berdosa rela dijadikan berdosa. Nah, kita ini siapa? Kita ini adalah dari lumpur, bisa bersih seperti saya ini. Saya harus ingat itu kasih karunia Tuhan, supaya kita bisa maju ikut Tuhan. Ayat 24, kita beralih ke 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Kalau bisa saya. Ya, sudah 24. Surat 1 Korintus 1 ayat 24. Beginilah firman Tuhan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, sekarang kita lihat ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sekarang kita beralih ke ayat 27. Ini orang yang sudah terima hikmat. Ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Terus satu bodoh. Dan apa yang lemah bagi dunia terus dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 3. Apa yang tidak terpandang dan apa yang tidak terpandang, terus, dan yang hina bagi dunia, terus dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Itu kalau orang terima hikmat Allah. Yang tidak berarti bisa jadi berarti.
Yang lemah bisa jadi kuat. Yang bodoh bisa pintar. Yang disisihkan bisa jadi orang terpandang. Nah saya ini dengan istri orang biasa. Orang biasa tanpa hikmat Tuhan tidak bisa. Itu hikmat Allah itu. Bisa membuat saudara-saudara bisa jadi hebat. Tidak main-main, ini firman Tuhan. Ibu janda yang lemah bisa kuat, bisa. Siapa bilang tidak bisa? Kalau dia punya hikmat Tuhan. Itu Alkitab sudah gores. Tinggal kita imani. Jangan terlalu depan. Jadi kalau kepintaran kita manusia itu ada batasnya. Makin lama makin lemah. Makin tua makin lemah. Tapi orang yang punya hikmat Allah makin lama makin kuat, makin hebat. Saya ini sudah saya saksikan bersama itu. Kalau seorang tidak terpandang, kamilah sering disisihkan. Sering bilang ini miskin, ini tidak tahu apa-apa ini, tidak apa-apa. Kita baca kita terus, kita hormati, kita taati, kita imani. Nanti Tuhan yang munculkan kita. Amin. Ya. Coba kalau dokter yang datang sama dia siapa? Gak ada orang jual rumah yang sakit. Tapi pendeta yang sakit, yang cari jodoh, yang patah hati, patah semangat, patah dahan, semua datang. Mau bangun rumah, peletakan batu pertama, pendeta yang hamba Tuhan ditata. Bukan panglong yang dicari, hamba Tuhan. Waktu keluarga Pak Johnson Connect, kita pakai Dragarden 2008. Oh, tolong meletakkan batu pertama. Mereka sudah ke Kalimantan. Saya dulu ke dalam situ, enggak sih? Ya dalam sekali. Saya letakkan batu pertama. Bukan dipanggil orang tua mereka, saya dipanggil. Si Bu Kolenta membangun rumah. Yang pertama itu, yang Ibu nanti yang saksikan. Kami datang, itu air gimana? Gak apa-apa, tidak jadi masalah. Mana sebenarnya? Dalam namanya sempakan. Itu Tuhan yang berkata, jadi Tuhan yang bilang, Pak pendeta tidak bisa kuat nih jalan. Dari mana Bapak tahu? Imani, saya imani. Ya, kalau saya pecahkan, mana tahu saja. Saya cuma tahu imani. Jadi tiga lantai, 3 atau 4, 3 lantai. Jadi, walaupun tadinya dananya ada sebuah, itu hamba. Dia bisa selesaikan. Semua datang sama dia. Tapi orang pernah bilang sama saya dengan istri kami jalan sebentar dengan didekati, Pak ini beli, Pak ini hanya 1 ekor rumah ini. Wah hanya. Misalnya saya ingat Bapak itu nih pengusaha besar yang punya sawit luas, punya ladang, dia ada ladang kami di Siantar Medan. Ada yang bilang Bapak dokter ya, iya juga. Atau pengusaha, ya bisa juga. Tentara kadang-kadang. Semua dia rangkap. Waktu mobil kita jurusan bawah itu tabrak dia belakang. Sampai naik kan. Ada yang ngangkat mobil kan. Sampai naik. Ini mobil. Turun saya. Hormat. Ya saya juga hormat. Memang pernah latihan. Dia berpikir pendeta atau apa. Jadi bisa. Mau dibilang apa? Guru ya bisa. Orang tua juga bisa. Semuanya dirangkap. Dari mana? Dari hikmat Allah. Orang yang biasa bisa jadi terpandang. Ya tentu ada urusannya masing-masing. Tapi yang jelas, orang yang punya hikmat Allah, dia terima cara Tuhan memasukkan hikmat dengan bertobat. Orang harus bertobat, lahir baru,
suka berdoa dan sebagainya, mengampuni orang, nanti Tuhan kasih kita itu. Menangani anak, menangani itu dengan hikmat Tuhan, bukan dengan kekuatan. Kalau tidak mau keluar, benar dia keluar. Kita kelabakan cari-cari. Tidak pakai hikmat Allah. Menyelesaikan masalah di kantor, pakai hikmat Tuhan. Jangan Tuhan itu seperti di kotak. Tuhan itu hanya iman. Langit dan bumi itu Tuhan. Kita minta Tuhan kasih hikmat ini, soalnya sulit kali. Nanti Tuhan beri. Ya, nah sekarang itu kekuatan orang yang berhikmat. Tapi ingat, kalau satu waktu dari orang lemah seperti kami, orang tidak berarti, orang yang tidak punya apa-apa, jika Tuhan berkemurahan, Tuhan jadikan kami berarti. Dari yang tidak punya, Tuhan adakan. Maka ingat ayat 31 yang kita baca bersama. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang berpegang, hendaklah ia berpegang dalam Tuhan. Dan apa yang kita megangkan adalah Tuhan Yesus, bukan jasa-jasa kita, bukan. Saya tidak bisa lanjutkan nanti minggu depan. Sampai. Jadi saudaraku, kalau ada orang bilang, oh bagus, wah hebat ya, wah bisa. Orang boleh katakan begitu. Dan memang tidak kita sangka itu. Tapi di dalam kesendirian kita dengan Tuhan, kita harus mengakui Tuhan. Aku bermegah di dalam Tuhan Yesus. Tuhanlah yang kita pegang. Tuhanlah yang kita banggakan. Kalau kami ini apalah? Ya semua itu karena Tuhan, tidak ada yang lain. Kami bukan orang hebat, bukan orang berpandai, tapi kalau bisa itu Tuhan. Yang ada pujian pesalm mengatakan, ku bermegah di dalam salib. Kita juga harus bermegah, harus bersyukur kalau kita tuh bisa berubah. Karena kita tidak bisa merubah diri kita sendiri. Tapi kalau Tuhan bisa rubah, kita megahkan Dia. Amin. Dan nanti Tuhan jadikan seperti air yang bodoh jadi bintang. Pasti ya, memang Tuhan sudah memberkati kita semua. Kita angkat pujian satu waktu. Sengsara
Dipilih Allah menjadi kuat. Apa yang tidak terpandang dan hilang, dipilih Allah menjadi berarti. Lepaskan semua beban-beban pikiran. Lepaskan kepenatan di hati. Belajar menyembah dan memuji Tuhan. Siapa saudara, siapa saya? Orang-orang yang terhina. Ya Allah. Ya Allah. Orang-orang yang tidak sepantasnya berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Bersyukurlah atas anugerah Tuhan yang sudah menolong ya Allah. Dari kehidupan yang tadi tidak ada harap sama sekali. Dari kehidupan yang berharap ya Allah. Sanggup mengatasi segala perkara yang ada, sesulit sesukar apapun. Bagi Allah itu bisa ada jalan. Saudara, seringkali kita harus diingatkan apa yang kita raih sebenarnya. Kalau bukan karena kuasa kemurahan Tuhan, ada apa kita dapat lagi, tidak bisa kita dapat. Tuhanlah yang menolong tangan kita untuk meraih semuanya. Engkau yang tadinya lemah, engkau bisa kuat kalau saudara memiliki hikmat. Rajinlah berdoa, rajin berpuasa, setia melayani Tuhan. Nanti Tuhan kasih hikmat untuk dapat menghadapi segala persoalan. Di dalam kita memenangkan anak kita juga perlu hikmat agar kita bisa merebut hati kembali kepada Tuhan. Amin. Para istri juga di dalam menghadapi suami perlu hikmat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam kelemah lembutan ini dapat memenangkan suami. Itu firman Allah sudah mengatakan. Kalau saudara melakukan, saudara akan berbahagia. Di surga pun ada tempat kita di surga. Jangan takut
kami bersaksi, kalau kami bisa berarti sekarang ini, itu karena Tuhan yang memberikan kami mendengar kami tidak mampu menghadapi persoalan, tapi kami lipat lutut, kami angkat tangan, di sana Tuhan Roh Kudus beri kami hikmat di dalam berkata-kata, di dalam menyelesaikan, dalam memberi nasihat, arahan. Dan kalau sudah hikmat Allah yang turun, semuanya bisa selesai. Tapi jangan ditentang hikmat Allah, supaya saudara dan saya tidak jadi antikris. Antikris itu melawan hikmat Allah. Antikris itu pribadi yang tangguh. Dia menolak salib. Dia mau manusia itu memuja dirinya sendiri. Itu perlu, takut akan Tuhan itu perlu. Haleluya. Terima kasih. Pelayan perjamuan kudus, Saudara Andre menggantikan Bapak Panitia yang kakinya masih sakit. Kita berdoa juga supaya Tuhan sembuhkan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, di depan kami ada roti dan air. Bapa, jika kami ada salah, kurang dan kesilapan kami, demi kami bisa melihat masa depan kami. Tuhan, jangan tarik tanganmu dari tengah-tengah kami. Biarlah tanganmu ada di atas kepala kami. Tutuplah jalan-jalan kami, agar kami jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Biarlah salib ini menjadi sentral dari kehidupan kami. Kami bisa melihat Tuhan Yesus yang tidak berdosa, rela dijadikan berdosa, mengampun dosa kami, supaya kami tidak dimurkai oleh Allah Bapa. Saat Kau menyelesaikan semua, supaya kami bisa berdamai satu dengan lain, dan bisa berdamai dengan Allah Bapa Yesus. Supaya tempat kami yang ada di surga tidak dialihkan kepada lain orang, tapi tiba saat kami menutup mata di bumi, kami tetap ada nama kami di sana. Terima kasih untuk kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sangat baik kepada kami. Tanpa berkati para ibu janda juga dan anak-anak yatim dan piatu. Dalam kesulitan mereka menghadapi masalah, hikmat Tuhan akan menolong mereka. Demikian juga kami para suami dan istri, ayah dan ibu, adik dan kakak, dalam menghadapi segala persoalan, beri kami hikmat Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong kami semua. Depan kami roti anggur kudus karena Tuhan jadi tubuh dan darah. Taruhkanlah berkat-Mu ke dalam tubuh dan darah. Haleluya. Tuhan yang menyatukan kami. Demikian antara orang tua dengan anak, orang tua dengan anak mantu, mantu dengan mertua, dan sesama anggota tubuh Kristus. Jika sidang jemaat yang mengikuti ibadah dari yang virus ini, tangan bergaruk anggur, kuduskan Tuhan menjadi tubuh dan darah. Kami rendahkan hati dan terima tubuh dan darah Tuhan. Amin. Amin. Silakan. Ya, kita tidak akan bicara sama, tapi akan bicara dari umum. Apa yang dapat bersama. Ada
tidak berdaya, hanya tangan Tuhan yang bisa menolong. Ingatlah kebaikan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dalam Injil. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan setelah Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat akan Tuhan Yesus, ingat salibnya. Kita semua percaya bahwa tubuhnya Kristus. Amin. Kita makan bersama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tidak ada yang dapat kita katakan kecuali terima kasih. Haleluya. Tidak ada seorang bisa mempertahankan ikatnya dengan kekuatan. Biar dia hamba Tuhan sekalipun, kecuali tangan Tuhan yang menopang. Haleluya. Tidak ada yang bisa kita pegangkan, dan berpegangkanlah Tuhan diberi kita ini. Kalau tidak hancur lebur, kita tidak sanggup menghadapi masalah. Kalau Tuhan tidak kasih kita ini, kita bisa stres, kita bisa depresi, dan itu yang setan tahu, agar kita binasa semuanya. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan kasih kita ini. Angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala. Darahnya Tuhan Yesus, cucuran darahnya itu sudah mendamaikan kita, supaya kita tetap berada dalam kesatuan tubuh satu keluarga besar. Dengarkan firman Tuhan dalam Injil. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu, kita sekalian memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Kita semua percaya bahwa darahnya Kristus. Amin. Kita minum bersama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya situ saya saudara. Referensi situ saya. Jangan ada semua bisa berjalan kita. Tuhan yang tidak Bapak
ya Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian dari Psalm nomor 23. Tak perlu kau ragukan pikir. Satu pokok. Tak perlu kau ragukan. Sementara meninggalkan bersama istri meninggalkan kau dan rumahmu di Medan. Tapi firman-Mu dan Roh Kudus tetap menyertai kami. Berilah kami hikmat di dalam kami menghadapi segala perkara, bukan dengan kuat dan gagah kami, oleh kuat kuasa dari Tuhan. Pasti berhasil dalam menghadapi masalah nikah, anak-anak, menghadapi pekerjaan, usaha, studi dan sebagainya. Bahkan menghadapi dalam pelayanan Tuhan. Jika hikmat-Mu sudah menciptakan langit dan bumi, dari yang tidak ada menjadi ada, dari keadaan kacau menjadi yang baik, maka kami akan terima hikmat. Semua akan jadi baik, semua akan jadi indah. Kami boleh berjalan berganti kata, saling mendukung, mendoakan sebagai kawan-kawan pewaris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, rubah hati kami seperti hatinya Tuhan Yesus. Berkati sidang jemaat makin dari para dari keluarga Bapak Datuk Bapak Berpakat, Bapak Peter Ratu Manuel, Bapak Novendi, Bapak Jason Sunaga, Bapak Agiong, Bapak Erwin, mereka dengan keluarga dan istri Patrick, Cita Ibu Sira dan anak-anak, Ibu Liva dan anak-anak. Berkati juga Bapak Mr. Purba di Sambit, berkati Bapak Dini Sinaga di Jambi, melindungi Harunya, berkati Ibu Yati dan anak-anak, juga Ibu Purba, dan kami semuanya akan menyalurkan firman pada kami tanggal 26 Februari di Panti Rehabilitasi. Lalu ketika dengan Ibu Purba, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati Ratna Saul, berkati Sastudi,
Tuhan ibadah kami. Sembuhkan yang sakit, pulihkan dengan sempurna. Maksud Bapak Indonesia, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bersanggup, ulurkan tanganmu, sembuhkan yang sakit. Ada tanda-tanda ajaib dan mujizat di tengah nasional Tuhan. Berkati persembahan telah kami persembahkan yang dibutuhkan jika kami boleh membangun rumah Tuhan. Jika Tuhan izinkan, Tuhan buka jalan. Jika Tuhan belum izinkan, ajar kami tetap menanti dengan sabar. Karena segala waktu, segala sesuatu indah pada waktu. Berkati penggembala di manis mata Eropas, Ferdinand dan keluarga Tuhan memberkati. Makasih Tuhan, akhirnya kasih pula yang berkat dari alam Bapa. Cinta kasih dari Tuhan, ikut sertakan penyertaan kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Mungkin ada dari virus ini hamba tidak tahu. Tuhan tahu, Tuhan memberkati saudara. Sama seperti Tuhan memberkati kami di sini. Makasih Tuhan, hamba mohonkan berkat ini tidak dalam nama lain, tapi nama satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Imam Besar yang mengimami ibadah kami dan akan datang sebagai mempelai pria surga. Tuhan memberkati kami sekalian. Haleluya. Amin. Selamat malam, berkati. Shalom.